pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek, ya, portfolio investasi kolektif dan atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, ya, harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi. Saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya, Masis Tertarigan. Saudara, kasus influencer gagal kelola dana nasabah kembali terulang. Baru-baru ini influencer saham disebut gagal kelola investasi puluhan klien asal Makassar, Sulawesi Selatan senilai puluhan miliar rupiah. Apa penyebab kasus titip kelola investasi melalui influencer tidak sesuai aturan terus terulang? Berikut potongan wawancara saya dengan Hadianto, analis eksekutif senior Departemen Perlindungan Konsumen OJK, selaku Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti yang kami rekam sebelumnya. Pak Hudi, ini kasus titip dana lewat influencer ini kembali terjadi. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa si influencer ini nekat kumpulkan dana sementara dia itu nggak punya izin untuk mengelola dana? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin sebelum saya jawab, boleh ya saya menjelaskan sedikit mengenai peranan dari Satgas Pasti ini. Jadi sebelum kita info lebih lanjut, saya ingin menjelaskan bahwa kami dari Satgas Pasti ini kan ada beberapa anggota, ada 16 anggota gitu ya. Nah, kasus yang berkaitan dengan ini adalah berkaitan dengan pasar modal. Sehingga tentunya Satgas Pasti berkoordinasi tentunya dengan teman-teman dari OJK, teman-teman kami dari OJK dalam hal ini adalah pengaturan dan pengawasan pasar modal. Sehingga pada waktu kemarin kita panggil yang bersangkutan, kita bersama dengan pengawas dan pengaturan pasar modal. Nah, pada waktu kita memanggil, memang yang bersangkutan sudah menyampaikan mengenai latar belakangnya ya. Terus dalam kasus saudara RRN ini, hal tersebut berkaitan dengan kenapa nekat gitu kan ya? Kenapa kok bisa gitu ya? Tentunya kami tidak bisa menjawab secara pasti apa motif utamanya Mbak, karena kan ini dari yang bersangkutannya. Namun menurut dugaan kami, karena yang bersangkutan memang memiliki pemahaman bagaimana bertransaksi di pasar modal. Yang bersangkutan memiliki izin yang dari OJK dalam hal ini adalah wakil perantara pedagang efek atau kita sebut sebagai WPPE dan wakil manajer investasi. Kemudian yang bersangkutan juga memiliki, kalau kami melihat punya media sosial dan dikenal sebagai influencer. Kedua hal tersebut itulah yang membuat membuat masyarakat atau pihak investor menjadi percaya untuk tanda kutip ya menitipkan dananya untuk dikelola di bidang pasar modal. Jadi inilah kira-kira yang mendasari kata tadi Mbak nanya kok bisa gitu ya. Nah karena tadi dua hal tersebut. Oke. Itu dari sisi influencernya. Dan satu sisi tadi juga memang sudah jelaskan soal kenapa nasabah ini mau titipkan uangnya ke yang bersangkutan karena sering memberikan edukasi lah kita sebutnya ya, edukasi pasar modal. Tapi pertanyaannya, apakah memang faktor tenar, faktor sudah dikenal punya followers banyak yang jadi alasan utama mereka mau tanam uang, titip duit di influencer, atau ada alasan lain, katakanlah misalnya returnnya tinggi, melebihi yang sewajarnya? Baik. Tadi pertama tentunya faktor popularitas ya. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa beliau punya pemahaman mengenai pasar modal, punya izin sebagai profesional di pasar modal, kemudian juga punya background sebagai influencer. Nah, kedua apa? Yang paling utama adalah literasi masyarakat, Mbak. Jadi literasi keuangan masyarakat kita memang masih terbatas gitu ya. Dan kita menjadi concern OJK untuk terus meningkatkan literasi keuangan di pasar modal, terutama di sektor keuangan lainnya. Jadi dengan literasi keuangan yang masih belum optimal, akhirnya orang gampang percaya. Jadi tidak hanya faktor legalitas saja, tapi adalah logisnya. Itulah kenapa dalam Satgas ini kita selalu menggaungkan namanya 2L. Legal dan logis yang dua-duanya memang harus dipertemukan atau harus dipenuhi semuanya. Jadi tidak hanya masalah legal juga, tapi juga logisnya harus dihitung. Tadi disampaikan pemberitaan di media massa gitu ya, sampai ditawarkan 35-40%. Apa logis gitu ya. Nah, masyarakat harus paham mengenai hal ini. Jadi pastikan aspek legalitasnya,
apakah memang diawasi, terdaftar, atau mungkin berizin dari lembaga yang bersangkutan, yang regulator bersangkutan. Kemudian logisnya, Mbak. Jadi kalau nggak logis juga harus menjadi bling gitu ya. Kok nggak logis banget ya? Investasi di bidang mungkin di deposito 6-7% sudah bagus sekali gitu ya. Investasi sektor real 10%. Ini bahkan sampai 40%. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian, para investor adalah legal dan logis harus segera dipenuhi keduanya. Oke, dari puluhan investor yang nitip duit di influencer tadi, ada yang mungkin seperti yang Bapak katakan kurang teredukasi, gampang percaya. Tapi ada tidak dari investigasi yang dilakukan oleh Satgas bahwa ada juga sebenarnya nasabah yang sadar betul lagi nitip uang di orang yang bahkan nggak punya izin untuk ngelola uang? Baik, jadi kami sudah mengundang dan memanggil pihak ARR ya, Mbak ya. Jadi kita sudah minta klarifikasi, minta penjelasan. Namun kami belum memanggil para nasabah nih. Yang pastinya akan kami undang berikutnya setelah nanti ada tindak lanjut dari pengawas terkait, dalam hal ini adalah OJK sektor pasar modal. Jadi kita belum bisa menjawab seperti itu ya. Tapi hemat saya memang faktor yang tadi, 2L tadi. Jadi paham, legal kok, punya izin kok, udah orang pasar modal kok gitu ya, tapi logisnya nggak digunakan. Jadi kapan nasabahnya bakal dipanggil? Segera mungkin. Tentunya setelah kami proses kepada kemarin sudah kami siapkan untuk melakukan pertemuan virtual, sudah dihadiri oleh saudara RRR. Kemudian sudah kami keluarkan siaran pers sesegera mungkin besok harinya, dan mungkin minggu-minggu ini akan kami teruskan beberapa hal kepada pengawas terkait untuk melakukan tindak lanjut. Oke, meluruskan berita Pak, sebenarnya influencer ini sudah melakukan kegiatan pengumpulan dana sejak kapan dan totalnya itu persisnya berapa? Baik, dari penuturan saudara ARR, pengumpulan dana itu sejak tahun 2022. Kemudian menurut yang bersangkutan juga dana yang dikelola di kisaran angka 96 miliar yang berasal dari 49 orang atau pihak gitu ya. Itu yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Oke, nah kira-kira kan ini kemarin kita juga sudah mendengar pernyataan dari Satgas ya, dari keterangan resmi dari Satgas bahwa influencer tersebut yang bersangkutan harus mengembalikan dana oleh nasabah tersebut kepada nasabah. Apakah ini sudah bentuk kesepakatan, lalu kemudian tenggat waktu sampai kapan dia harus melunasi uang tersebut? Dan kalau sampai nggak lunas, apa risiko untuk yang bersangkutan? Ya, baik. Terkait hal tersebut, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers kami kemarin waktu itu, mungkin teman-teman media sudah mendapatkannya berdasarkan pada hasil pemanggilan permintaan keterangan, yang bersangkutan memang sudah mengakui kesalahannya yang pertama ya, dan kedua bersedia untuk mengembalikan dana investornya. Jadi dua hal tersebut ada cakupannya yang tertulis pada surat pernyataan bermeterai tantangan yang bersangkutan. Nah, berdasarkan penjelasan saudara ARR tersebut, yang bersangkutan sedang melakukan proses penyelesaian dan skemanya pun menurut mereka, menurut penuturan yang bersangkutan sudah disepakati, yaitu ada beberapa tahun gitu ya, mereka akan melakukan penyelesaian itu. Dan 3 tahun? 2 tahun? 3 tahun, kalau dalam penjelasan yang bersangkutan selama 3 tahun. Terkait dengan skema tersebut, OJK tentunya akan melakukan pertanyaan atau validasi, apakah benar atau tidak. Nanti dalam proses pemeriksaan itu akan kami tanyakan. Namun demikian gitu ya, penyelesaian kepada nasabah atau investor tidak menghentikan proses penyelidikan kami. Tetap kita teruskan ya, apakah ada memang benar ada dugaan pelanggaran ketentuan di pasar modal yang harus kita tegakkan, dan kemudian akan seperti apa tindakan berikutnya, tetap akan kita lakukan walaupun sudah diselesaikan penyelesaian kepada nasabah. Oke, dari kasus ini Pak, apakah Satgas sudah memiliki catatan baru influencer yang melakukan praktik serupa? Sudah ada nama-namanya, berapa jumlahnya? Karena kita sama-sama tahu nih Pak, di media sosial sekarang ini banyak sekali mereka yang menjadi seseorang yang mengedukasi soal keuangan, padahal belum tentu, maksudnya mereka belum bisa membuktikan diri bahwa legal nggak sih, mereka punya sertifikat tidak untuk memberikan sebuah edukasi. Sudah ada catatan lain? Baik, terima kasih. Mungkin akan yang sampaikan adalah apa yang akan kami lakukan gitu ya. Tidak spesifik dengan nama-nama, tapi apa yang akan Satgas atau bahkan dalam ini adalah OJK. Jadi OJK saat ini memang sedang mengkaji untuk melakukan pengaturan terhadap influencer. Jadi sedang kita kaji bagaimana melakukannya. Kita sedang belajar kepada negara-negara lain bagaimana melakukannya. Terutama
yang dikaitkan dengan sektor keuangan. Karena OJK ingin memastikan bahwa para influencer tersebut dapat memberikan penjelasan dan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat, Mbak. Sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi tepat, akurat, sesuai ketentuannya gitu ya, tidak sesuai dengan yang lainnya gitu ya. Bukan justru sebaliknya memberikan info yang tidak benar, bahkan menyesatkan. Ini bahaya sekali. Karena mereka harus paham juga konsep ketentuannya. Karena tidak bisa menyampaikan informasi tanpa paham ketentuannya. Ini sangat bahaya. Jadi dalam hal ini sekali lagi OJK sedang membuat kajian bagaimana mengatur influencer di masa depan terutama di sektor keuangan. Oke, tapi sejauh ini Pak, saya akan pertegas lagi. Adakah influencer lain yang melakukan praktik serupa dengan yang bersangkutan yang baru ini bermasalah? ARR. Oke, kalau sekarang belum. Kami belum mendapatkannya ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di Satgas ini ada 16 anggota, salah satunya adalah Kementerian Kominfo. Yang mana beliau-beliau ini adalah sangat membantu kami Satgas ini untuk melakukan crawling data. Jadi informasi-informasi kegiatan investasi, pinjol ilegal, investasi ilegal, atau mungkin hal-hal yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan sektor keuangan, kami mendapatkan asupan setiap hari ini, Mbak. Jadi kami melakukan pemblokiran, penanganan link, dan seterusnya itu berdasarkan informasi-informasi dari para anggota, termasuk Satgas Pasti di daerah. Kami sangat berterima kasih sekali kalau ada informasi langsung mendapatkan itu langsung dari tangan pertama. Jadi teman-teman Satgas di daerah selalu, Pak, ada penawaran investasi seperti ini di daerah ini. Maka kami segera melakukan penelaahan. Kira-kira begitu. Oke, untuk mempertegas saja Pak Hudi, bahwa sebenarnya kan kasus titip dana di influencer ini bukan kali ini saja terjadi. Artinya meski yang sebelum-sebelumnya sudah ditindak, nyatanya tidak jera. Apakah Satgas masih kurang tegas? Lalu kemudian komitmennya apa? Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana supaya tidak ada lagi kejadian serupa pengelolaan dana secara ilegal yang jelas-jelas sangat merugikan? Baik, dari kami dari Satgas terutama ya, kita melakukan dua hal, yaitu mencegah dan penanganan ya Mbak. Kalau penanganan salah satunya kemarin kita lakukan dengan ARR, insya Allah tidak terlalu lama kita mendengar kabar, kita akan selalu melakukan tindakan, segera melakukan rakor kepada dengan anggota-anggota terkait, dalam hal ini kemarin adalah pengawas pasar modal dari OJK, kita melakukan tindakan. Langsung besoknya kita melakukan panggilan secara virtual karena yang bersangkutan ada di Makassar. Kemudian yang kedua, masalah pencegahan. Ini yang selalu kita gaung-gaungkan terus. Dan kami sangat berharap teman-teman media untuk ikut menggaungkan ini. Meskipun kami sudah melakukan beberapa kanal seperti WhatsApp, channel gitu ya, Instagram, seterusnya kita akan menggaungkan yang namanya 2L tadi Mbak. Tolong tanpa ini, tanpa masyarakat berhati-hati juga, walaupun kita sudah represif, kita sudah mencegah, tanpa pahaman mengenai hal ini, masyarakat selalu akan menjadi korban, yaitu 2L tadi. Pastikan produk dan layanan legal selalu ada izinnya, terdaftar, diatur gitu ya, oleh lembaga yang berkaitan, regulator yang berkaitan. Karena apa Mbak? Karena dengan begitu pasti ada aspek pelindungan konsumennya. Kalau ada apa-apa kita bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, dijaga yuk logisnya gitu ya. Jadi tidak hanya masalah legalnya saja, logisnya juga dipenuhi. Benar nggak sih investasi kok indah sekali, janjinya muluk-muluk. Nah kalau memang nggak, dua-duanya nggak terpenuhi ya jangan gitu ya. Jadi kita melakukan penindakan, Satgas istilahnya berbau-membau dengan 16 anggotanya melakukan penegakan gitu ya. Tapi kami sangat berharap masyarakat juga harus berhati-hati terhadap hal ini. Caranya gampang kok Mbak. Sorry, saya menyampaikan sedikit ya. Caranya masyarakat untuk memastikan gampang kok legalitasnya. Telepon aja kontak 157. Telepon kepada kami, maka kami akan membantu untuk memastikan apakah ini adalah produk atau lembaga yang berizin atau tidak di OJK. Bisa lewat telepon 157 atau lewat email konsumen@ojk.go.id, bahkan WA juga gampang. 081 157 157 157. Kami permudah masyarakat untuk melakukan ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian melakukan ini sebelum melakukan investasi dimanapun gitu ya, untuk memastikan aspek legalitasnya. Oke, baik. Semoga dari kasus yang baru ini membuat masyarakat semakin terbuka pemikirannya untuk lebih logis lagi dalam berinvestasi. Dan kita juga tunggu Pak, bagaimana reaksi dari Satgas habis ini harus lebih tegas lagi untuk memberantas yang namanya pengelolaan uang yang tidak legal. Terima kasih Pak Hudianto, Analis Eksekutif Departemen Perlindungan Konsumen OJK, selaku Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih.
Ya, saudara, terus berulang yang populer kelola dana nasabah secara ilegal. Apa yang perlu dilakukan untuk mematikan praktik pengumpulan dana yang merugikan nasabah? Saya akan kembali bersama dengan Komisi 11 DPR RI, pengamat pasar modal, dan wartawan Senior Kontan. Ya, saudara, lagi influencer terkena kasus gara-gara kumpulkan dana nasabah secara ilegal. Apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa tak terulang kembali? Kita bahas bersama Pak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra. Selamat malam, Pak Samad. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam ini.
Sami-sami. Saya juga menyapa Pak Hans Kui, pengamat pasar modal. Selamat malam Pak Hans. Ya, selamat malam Bu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan saya juga menyapa Mbak Titis Nurdiana, wartawan Insider Kontan yang selalu hadir di studio. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam. Ini kasusnya lagi-lagi sama. Kita sudah bahas ini berulang kali. Saya ke Pak Samad. Pak Samad, ini kasus titip investasi secara ilegal terjadi lagi. Yang terbaru ini kasus influencer puluhan miliar rupiah dari puluhan nasabah dikumpulkan tapi gagal dikelola dengan baik. Pandangan legislatif, tindakan apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? Ya, pertama Mbak, ini kita sangat prihatin ya, bahwa ternyata industri keuangan kita, khususnya pasar modal, masih dipenuhi berbagai macam problematika yang berpotensi menurunkan kepercayaan market, kepercayaan investor terhadap industri keuangan kita. Salah satu penyebab utama tentunya adalah otoritas jasa keuangan, dalam hal ini pengawasan tidak berjalan dengan baik. Dari awal kita menyatakan bahwa pengawasan secara terintegrasi harus dilakukan, harus dibangun. Sejak Undang-Undang OJK 2013 dilahirkan, dari awal lembaga ini didesain sebagai lembaga pengawas yang diberi kewenangan untuk menyidik dan menindak. Tapi semua itu ternyata dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, peristiwa demi peristiwa, korban demi korban, modus demi modus, motif demi motif, dan berbagai macam peristiwa kegiatan yang sifatnya ilegal di industri keuangan terus bermunculan. Ini menunjukkan adalah satu bentuk evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan kita yang tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, kami menilai bahwa OJK khususnya pasar modal selama ini memang mengalami banyak masalah. Masalah utama tentu adalah di mana pasar modal dijadikan sebagai alat untuk memutar kembali hasil pengumpulan dana, baik secara ilegal maupun yang dilakukan dengan metode insider trading dan seterusnya, ataupun dari jasa asuransi seperti unit link yang kemudian lahirlah Wana Arta dan seterusnya. Itu kemudian mereka masukkan di pasar modal mereka belanja saham yang dibeli adalah saham yang terafiliasi dengan grup mereka, yang kalau kita buka layernya itu terus terjadi. Nah, ini hari ini kita melakukan evaluasi di triwulan pertama. Ternyata memang peringkat pasar modal kita menurut Morgan Stanley itu bahkan diturunkan jadi underweight. Lalu kemudian HSBC juga menurunkan peringkat kita dari underweight menjadi netral. Jadi ada penurunan tingkat kepercayaan market terhadap pasar modal Indonesia. Dan ini menurut kami ini adalah satu bentuk kegagalan dalam membangun ekosistem industri keuangan kita, dan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Belum kita lihat peristiwa tadi, Mbak. Kita bisa lihat ada berapa banyak pelamar kerja yang kemudian di datanya diduplikasi, dibukakan rekening di perbankan, kemudian rekeningnya diajukan sebagai pemohon pinjol atau bahkan dipakai untuk judi online. Ini kan peristiwa-peristiwa yang dari hari ke hari terus terjadi. Ini akibat apa? Akibat lemahnya pengawasan. Nah, inilah yang kita ingin desain kenapa 2 tahun yang lalu DPR memutuskan adanya Undang-Undang P2SK yang mengkompilasi seluruh industri keuangan di dalamnya supaya bisa terintegrasi sehingga bisa dicegah berbagai macam modus pengumpulan dana yang sifatnya ilegal yang kemudian ujung-ujungnya merugikan publik. Oke, terkait masalah yang tadi Anda sebutkan bahwa sistem pengawasan selama ini belum berjalan maksimal, tadi Anda jelas menegur OJK di sini, lalu kemudian belum terintegrasi. Ke depan
dengan adanya kasus yang baru ini, Pak, apakah ada rencana nanti legislatif akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk juga OJK, untuk meluruskan soal ini terkait dengan pengawasan yang tadi Anda sebutkan, yang merusak nama baik pasar modal ya? Iya, hari ini kita setengah hari penuh ya, sampai malam malah dengan otoritas jasa keuangan evaluasi hal tersebut. Tetapi sekali lagi ada Satgas, tapi Satgas coba diungkap kinerjanya. Berapa banyak temuan yang didapatkan, kemudian berapa banyak produk ilegal yang ditindak, kemudian berapa banyak yang disidik, berapa yang ditindak, berapa yang divonis, kemudian mereka bermetamorfosis dengan format dan produk lain dan seterusnya, tetapi dengan pelaku atau latar belakang yang sama, dengan pola, dengan owner yang sama. Nah, ini semuanya harus dikonkretkan di masyarakat. Jadi tidak bisa sekedar literasi edukasi lagi, Mbak, nggak bisa. Karena masyarakat kita harus diakui bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita itu mudah mendapatkan guna menerima yang sifatnya keuntungan, janji keuntungan. Mereka tidak lagi melihat mana yang legal, mana yang punya izin, mana yang beroperasi secara resmi, tetapi dia melihat ada keuntungan yang bisa didapatkan. Ternyata itu ilegal. Nah, ini OJK kita selalu perkuat, infrastrukturnya kita dorong, tapi kenyataannya SDM-nya tidak begitu kuat untuk menjangkau hal-hal seperti ini. Nah, ini yang sangat disayangkan. Baik, saya ke Pak Hans, tadi disinggung oleh Pak Samad juga bahwa ini masyarakat banyak sekali yang tergiur dengan return yang tinggi. Mau itu legal nggak legal kalau kata Pak Samad begitu. Nah, Anda sebagai pengamat pasar modal ini sekaligus mengedukasi masyarakat. Mungkin nggak sih investasi di pasar modal bisa return 40% per tahun seperti kasus influencer yang baru ini, ARR? Ya. Sebenarnya return itu sangat tergantung gitu ya. Jadi ada aja kalau dia beli saham-saham yang relatif lebih kecil ya cap-nya, itu bisa aja returnnya tinggi gitu. Tetapi itu resikonya juga tinggi gitu. Nah, jadi yang terjadi itu adalah sebenarnya tidak bisa menjanjikan kepastian return gitu. Karena kalau kita membeli saham yang mungkin cap-nya kecil, mendadak dia memiliki satu inovasi pada produknya, harga sahamnya bergerak naik sangat tinggi sekali gitu. Return 40 itu mungkin bisa lewat gitu ya, bisa ada saham-saham yang naiknya sangat tinggi gitu. Tetapi tidak bisa memastikan gitu ya. Jadi ketika orang memastikan bahwa return dia per tahun 40% itu tentu jadi masalah gitu. Jadi masyarakat harus hati-hati gitu ya kalau ketika melihat ada sesuatu yang menjanjikan return pasti gitu. Kalau dia bisa memberikan return 40%, kenapa dia nggak menggadaikan rumah dia gitu ya? Kemudian ya, bikin orang jadi gelap mata juga gitu ya. Oke, Pak Hans, tapi gini, dari pengamatan Anda yang terjadi belakangan ini, apakah memang semakin banyak investor, terutama yang pemula ya, ini kan rata-rata yang investor baru ini 30 tahun, pokoknya Gen Z juga sudah mulai belajar hal yang baik, tapi sayangnya mereka-mereka juga yang terjebak, terlalu percaya, katakanlah sekarang kita lihat kan banyak sekali influencer yang memberikan edukasi soal keuangan, katanya begitu. Apakah Anda melihat memang sekarang ini semakin banyak investor mengesampingkan legalitas, siapa yang kasih pemahaman atau mungkin saya mau tanam uang saya di mana, yang penting return aja. Itu ada nggak catatan dari Pak Hans? Ya, pertama memang sekarang ini fenomenanya orang FOMO ya, jadi dia jalan, jadi mereka ikut-ikutan masuk gitu. Nah, kalau kita lihat investasi di pasar saham ini kan ini bukan hal yang simpel ya, jadi mereka harus belajar gitu ya, bagaimana menghitung fundamental perusahaan, bagaimana mengevaluasi perusahaan. Jadi ini relatif agak sulit gitu. Nah, yang terjadi orang malah menjadi herding behavior gitu ya. Ketika sulit, dia mencari satu leader yang kira-kira bisa dia ikuti gitu. Nah, masuknya para influencer itu berhasil menarik ya. Jadi biasanya influencer itu pintar ya dalam berkata-kata, mereka menjadi super information gitu ya. Sebagian dengan teknik flexing gitu ya. Jadi dia bisa menarik, dia lihat, oh saya untung segini, orang tertarik gitu, cenderung untuk ikut dengan dia gitu. Nah, ketika udah ikut dengan dia ya kelihatannya ya ada aja influencer yang nakal gitu ya. Jadi saya pikir banyak influencer yang benar gitu ya.
cuman ada beberapa aja yang nakal gitu ya, dan dia berpikir gitu. Biasanya setelah pengikut banyak, kemudian transaksi udah menang, mereka menjadi overconfidence gitu ya. Nah, jadi terlalu percaya diri gitu ya, akhirnya dia menawarkan sesuatu ya, kadang-kadang kena control of illusion gitu ya, dia merasa dia bisa mengendalikan gitu ya, nah mengendalikan pasar. Nah oleh karena itu dia berani menawarkan satu return yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. Nah karena pengikutnya udah banyak, mereka cenderung terpesona dengan flexing ataupun edukasi yang diberikan gitu ya, mereka cenderung ya ikut-ikut gitu ya, jadi menanamkan dananya. Oke, ini banyak yang FOMO katanya Mbak Titis. Lantas bagaimana dengan kita redaksional yang selalu memberitakan hal yang sama, kasus yang sama, kita melakukan riset soal ini, catatan redaksional apakah memang begitu banyak kasus influencer yang akhirnya mengelola dana secara ilegal, nggak ada haknya, tapi seakan-akan dia bisa memberikan return yang tinggi, lalu biasanya alasannya karena apa? Lalu yang paling penting, berdasarkan catatan kontan, apakah uangnya balik nggak sih ketika ketahuan bahwa uangnya itu nggak dikelola dengan benar gitu loh? Sebetulnya kontan berpatokan pada liputan kita. Sebetulnya kita tuh sebetulnya ini ya melakukan edukasi karena memang tugasnya dari media kan seperti itu ya. Kita sudah lama melakukan edukasi tentang bagaimana sih berinvestasi saham, berinvestasi reksadana, kalau belum punya kemampuan deposito dulu, kemudian beralih kemana, reksadana seperti apa, unit link seperti apa, dan kemudian saham seperti apa. Nah, dari catatan kontan, sebetulnya kemunculan dari internet yang sangat cepat dan masif dan kemudian diikuti dengan kelahiran media sosial, melahirkanlah para influencer ini. Sebetulnya mereka memiliki pengetahuan sedikit tentang saham, tentang reksadana, tentang unit link, tapi mereka pandai untuk melakukan narasi. Tadi sebenarnya disebutkan oleh Pak Hans, mereka pandai melakukan narasi. Nah, celakanya masyarakat kita itu tadi ingin mengetahui, kan mereka suka mendengarkan, mereka suka melihat, dan mereka bermedia sosial. Nah, ketika kendali itu ada di tangan masyarakat dan mereka itu kemudian tadi menjadi FOMO, ditambah lagi sebetulnya ada casino mentality. Casino mentality yang pengen kaya cepat membuat mereka terjebak dalam itu. Mereka nggak mau belajar, tidak mau meliterasi diri sendiri, sehingga mereka kemudian ikut menitipkan entah saham. Padahal kan sebetulnya kalau mereka mau membaca lebih teliti seperti apa sih sebetulnya bagaimana berinvestasi saham, bagaimana berinvestasi unit link, bagaimana berinvestasi reksadana, apa resikonya yang sebetulnya ada di media terverifikasi, mereka bisa mendapatkan edukasi, mereka tahu persis bahwa menjanjikan keuntungan adalah tidak. Nah, catatan kontan sebetulnya kasus-kasus yang berkaitan dengan FOMO dan kemudian masyarakat kita percaya terhadap janji-janji manis pengelolaan dana atau nitip dana sebenarnya banyak sekali. Kita tentu masih ingat Mbak Ilona, Business Talk kita membicarakan ini sudah berkali-kali. Ada kasus Doni Salmanan, ada kasus robot trading, itu saya bilang Doni Salmanan, Indra Paten, Wahyu Kensu. Kalau kita amati sebetulnya awalnya mereka membuka peluang di robot-robot trading ini. Tapi kemudian ada kasus Jauska, dia statusnya adalah perencana keuangan. Sekarang kasus ARR berkembang lagi. Sesungguhnya ARR ini kan punya sertifikasi sebagai manajer aset investasi. Dia punya bekal sebagai WPP tadi, dan kemudian masyarakat percaya. Karena apa? Karena dia menjual dirinya di media sosial, dan kemudian masyarakat kita tadi ada mentality kasino, ada kemudian FOMO, ikut menitipkan dananya. Padahal investasi saham itu bisa kita lakukan dengan diri sendiri sepanjang kita memiliki pengetahuan. Kita kan selayaknya membeli perusahaan, kita harus belajar banyak. Nah, literasi inilah yang kemudian menjadi missing. Ketika mereka itu mereka yang punya sertifikasi itu bisa bernarasi dengan bagus sebagai influencer, mereka lupa itu, tapi mereka menjadi greedy sehingga mereka menerima titip dana ini dan kemudian menginvestasikan. Hanya faktor kepercayaan tanpa dia punya perusahaan untuk memang mempunyai legalitas untuk memutarkan dana itu. Nah, kalau catatan Satgas sebetulnya, kalau kita sedikit lebih ini, tahun 2003, catatan kontan 2017 sampai 2023, sebetulnya dana
illegal investment, baik itu di pinjol, baik itu di investasi saham, baik itu kemudian di robot trading, total kerugiannya sangat besar, 140 triliun. Itu tahun 2023. Artinya kalau itu dipakai semuanya menjadi legal, pasar modal kita bergerak dengan sangat bagus gitu kan. Bergerak dengan sangat bagus dan masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang layak, atau kemudian mereka mampu menakar resikonya dengan, oh resiko saya segini, saya harus masuk ke fundamental saham-saham yang seperti ini. Itu kan sebetulnya bisa dilakukan edukasi. Nah, masalahnya edukasi. Saya tertarik dengan tadi Pak Samad. Bahwa gitu. Oke. Baik. Silakan. Singkat boleh. Bahwa DPR akan mengevaluasi pengawasan pengaturan yang selama dipegang oleh OJK karena ternyata ketika terintegrasi belum mampu itu. Nah, itu sebenarnya menarik banget bahwa memang harus ada evaluasi. Karena bukan cuma pengaturan tapi pengawasan yang memang harus dilakukan secara simultan agar masyarakat itu teredukasi dengan baik dan juga melakukan investasi dengan baik. Karena buktinya pula sudah di depan mata baru-baru ini lagi dan lagi orang yang tidak punya hak mengelola dana orang lain, dia mengelola dana orang lain dengan janji ya iming-iming return. Ya. Dan saudara, banyak investor pemula mayoritas anak muda yang berburu cuan di pasar modal. Apa yang perlu diperhatikan agar investor tidak terjebak iming-iming untung besar namun malah buntung? Sesaat lagi kami kembali.
Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk. Pak Samad, tadi ada beberapa hal yang cukup menarik begitu. Kalau Mbak Titis bilang saking punya casino mentality, pengen cepat kaya, ujung-ujungnya pasti gampang tergoda ya. Dengan yang disebutkan tadi sama Pak Hans, bahwa banyak orang juga menggunakan skema flexing begitu. Jadi casino mentality ketemu sama orang flexing, jadi pengen cepat kaya begitu. Nah, kalau dari legislatif sendiri melihatnya apa yang seharusnya dilakukan oleh Satgas, otoritas terkait tentang hal ini? Apakah memang perlu kita berburu di cyber besar-besaran sehingga ya yang tadi kita itu nggak jadi apa ya menyelesaikan perkara, tapi harusnya bisa dicegah seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, harusnya pengawasannya ditingkatkan. Jadi Mbak, kalau kita lihat belanja IT dari Otoritas Jasa Keuangan selama 11 tahun terakhir ini kan udah cukup besar. Setiap tahun ada anggaran pengembangan sistem pengawasan digital, tapi kenyataannya juga ternyata belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Yang kedua, SDM pengawas juga sampai sekarang belum memiliki sistem pendidikan berjenjang. Nah, yang betul-betul bisa diandalkan melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi fraud di industri keuangan atau potensi lahirnya produk-produk ilegal di industri keuangan. Yang ketiga, saya kira waktu yang cukup ya. Kita juga mesti belajar dari banyak negara yang kemudian mengevaluasi keberadaan otoritas jasa keuangan seperti di Inggris yang dulunya mereka berada dalam satu payung bank sentral, kemudian membebarkan dan dikembalikan ke bank sentral karena efektivitas yang ingin dicapai ternyata tidak mampu memenuhi ekspektasi publik dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan. Nah, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, Mbak, karena tingkat pendidikan masyarakat itu kita masih bentuknya piramida. Masih pendidikan SMA ke bawah itu masih cukup besar dan dominan. Kemudian mereka melihat keteladanan figur, mereka melihat ketokohan, kesukaan figur. Mereka suka banget dengan figur tertentu. Ketika figur tertentu mempromosikan satu produk, mereka anggap itu adalah baik karena dia melihat figurnya yang dia sukai, bukan dari aspek legalitas, dari aspek fundamental bisnis, dari aspek apalagi mereka tidak memiliki sikap prudent dalam memilih, mencerna dan memahami produk yang ditawarkan. Mereka melihat figurnya. Yang kedua, dia melihat keuntungan yang dijanjikan. Nah, yang keuntungan yang dijanjikan ini kan udah lama sebetulnya terjadi di pasar modal kita, Mbak Titis. Tadi kita harus jujur nih, terbuka. Kita harus bongkar sebetulnya. Dari 1.000 lebih emiten yang ada di pasar modal, berapa sih yang punya fundamental bisnis yang bagus sebetulnya? Dan berapa yang sekedar memenuhi administrasi syarat untuk listing? Lalu kemudian mereka menunjuk investor relation door to door, meyakinkan orang setelah IPO supaya mereka bisa main dan seterusnya dengan caranya sendiri. Ini orang sudah jadi rahasia umum bagaimana pasar modal kita dipenuhi dengan cara-cara yang good governance-nya itu diragukan, tata kelolanya. Padahal syarat utama pasar modal adalah transparansi. Inilah syarat utama kita sebetulnya. Jadi yang poinnya yang sangat mendasar itu adalah di sini nampak sekali bahwa pengaturan dan pengawasan belum mampu menunjukkan kinerja yang diharapkan. Kita bisa lihat di SRO, Mbak. Ya, di SRO Bursa Efek Indonesia, KPI di situ kan banyak mantan-mantan petinggi OJK sebagai chairman mereka. Bu Nur Aida misalnya sebagai komisaris utama Bursa Efek Indonesia, Pak Hussein sebagai komisaris utama KPI, itu kan mantan kepala eksekutif pasar modal di OJK pada zamannya. Tapi ini peristiwa demi peristiwa terjadi dan di masa mereka berkuasa juga Jiwasraya terjadi gitu. Ya, penjualan unit link kemudian diinvestasikan di pasar modal juga di zamannya mereka terjadi. Kok orang-orang seperti ini masih dipakai di industri pasar modal kita, kan sedih gitu. Jadi
sama sekali tidak punya sense, tidak punya care terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, itulah kenapa semuanya jadinya bersifat normatif. Harus, Mbak Titis, harus betul-betul kita evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi secara menyeluruh yang disebutkan Pak Samad tadi, mengevaluasi posisi OJK, kalau dipersingkat maksud Pak Samad kemana tuh arahnya? Kita bisa melihat secara mendalam keberadaan institusi dan kelembagaan OJK melalui undang-undang P2SK. Kemudian dari segi fungsional dalam menjalankan tugas dan amanat undang-undang. Jika kita sudah berikan waktu 11 tahun belum juga efektif, ya kenapa kita tidak memikirkan kemungkinan merevisi misalnya keberadaan lembaga dan institusi tersebut? Begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mbak Titis sebelum saya ke Pak Hans menyambung yang disampaikan oleh Pak Samad tadi. Mbak Titis, kita lihat profil investor di pasar modal itu 30 tahun ke bawah, rata-rata merupakan investor baru begitu ya. Apa yang melihat perkembangan banyak orang sebenarnya antusias untuk belajar, tapi kemudian ini sepertinya masalahnya menjadi kompleks kalau dijelaskan oleh Pak Samad begitu. Lantas dari catatan redaksional, apa yang bisa kita pelajari mungkin dari negara-negara lain untuk mengembangkan posisi pasar modal yang efektif? Nggak cuma soal kuantiti ya, tapi soal kualitas. Sebetulnya tadi sudah disebutkan soal transparansi. Transparansi itu mutlak gitu. Kalau di pasar modal itu nanti Pak Hans mungkin bisa mengelaborasi lebih ini ya. Transparansi itu yang dibutuhkan oleh para pemain saham, gitu, pemain saham atau investor saham atau pemilik perusahaan-perusahaan yang pemilik perusahaan di pasar modal. Nah, persoalannya tadi bahwa sekarang ini kita lagi mini transparansi, gitu. Transparansi itu yang masih serasa sulit didapatkan. Alasan-alasan kenapa? Yang terkesan, kita melihat kesan bahwa Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan itu mengejar kuantiti lebih banyak. Oke, IPO sebanyak-banyaknya, tapi melupakan ini kualitasnya. Terus kemudian di dalamnya itu kan ada banyak peraturan, gitu, banyak peraturan yang kemudian kita tidak tahu alasannya kenapa saham ini disuspend, kenapa ini enggak, kenapa ini alasan-alasan yang kemudian kita menolkan transparansi. Kalau transparansi ini terbentuk, kita akan melihat nih akan terjadi trading saham yang kemudian menjadi lebih transparan, lebih enak antara pembeli dan penjual, itu akan lebih enak. Itu tuntutannya dari para pemain di pasar modal khususnya di saham. Nah, ketika anak-anak muda itu bermain saham, yang paling penting tentu saja edukasi dulu. Sayangnya ternyata tampaknya edukasi lebih banyak efektif dari influencer ya. Nah, itu sebetulnya kebanyakan dilakukan oleh influencer yang mereka hanya punya kemampuan narasi yang lebih bagus. Mereka tahu melihat cerukan uang di media sosial yang kemudian dari cara seperti itu dan pengikutnya banyak. Padahal hal yang paling utama adalah kita tuh harus mampu melakukan literasi pada diri sendiri. Kita harus belajar nih, kita menyayangi uang kita harus belajar nih bagaimana kita itu memperkaya diri kita gitu, memperkaya diri kita dengan pengetahuan sehingga kita memang siap tahu resikonya ketika kita itu main saham, ketika kita itu harus ke reksadana, kita tahu resikonya, kita mampu menakar resikonya dan kemudian kita mampu meliterasi, itu akan menjadi salah satu kuncinya. Banyak kok pemain yang secara individual itu juga mampu memperkaya dirinya dari bermain saham. Tapi apa yang mereka lakukan? Kalau kita ngomongin Warren Buffett, kalau kita ngomongin Lo Keh Hong yang memang disebut sebagai investor yang luar biasa, mereka itu belajar benar-benar membaca bagaimana perusahaan ini laporan keuangannya secara fundamentalnya seperti apa, dan mereka relatif tidak memperhatikan pasar, tapi mereka mempelajari perusahaan ini dan prospeknya gitu. Nah, itu kan artinya apa yang bisa kita tiru dari mereka adalah bagaimana kita itu menyayangi duit kita, mengembangkannya dengan cara belajar. Belajar, tahu persis dan tahu resikonya, itu akan membuat kita menjadi tahu bahwa iming-iming itu tidak mungkin atau mungkin gitu, mungkin atau tidak mungkin, dan tahu bagaimana resikonya terhadap kemampuan kita untuk menahan resiko ketika kita memang kalah atau dalam lose dalam investasi di pasar modal gitu. Perlu berbesar hati juga kalau namanya berinvestasi di pasar modal, nggak untung. Iya, sama untung karena ada risiko tinggi, tentu saja ada risiko yang tinggi juga, untung tinggi ya. Pak Hans, ini sekaligus edukasi. Apa yang perlu diperhatikan oleh investor kalau memang baru berkenalan
dengan saham? Karena tadi kalau Mbak Titis kan bilang harusnya kita mengedukasi diri kita sendiri. Intinya jangan memberikan harapannya kita ke orang lain yang ujung-ujungnya salah alamat kayak kasus ARR ini, kasih return 40% per tahun katanya. Itu kan sesuatu yang tampak tidak masuk akal karena sangat tinggi begitu. Apa yang harus dipelajari oleh investor baru? Ya, jadi begini, kita membeli saham adalah membeli perusahaan. Jadi jangan berpikir bahwa cuma fluktuasi harga gitu ya, tetapi kita harus berpikir jangka panjang. Yang kita beli ini adalah perusahaan, bagaimana perusahaan itu berkinerja gitu. Jadi kita harus pertama memahami dulu perusahaan ini jualannya apa, bisnisnya apa gitu, bagaimana dia menghasilkan keuntungan. Kemudian pertumbuhan penjualannya seperti apa, berapa margin yang dia berikan gitu ya, return yang diberikan pada pemegang saham berapa gitu. Selain itu kita harus memahami prospek perusahaan tadi gitu ya, gimana kira-kira prospek perusahaan tadi. Nah faktor lain udah tersedia, sekarang kan banyak OLT, kita ada laporan keuangan di OLT tadi, kemudian banyak rasio pasar yang bisa dilihat gitu ya, seperti price earning ratio, price book value. Kalau ada perusahaan yang PER-nya udah 100 lebih, masa kita beli saham-saham seperti itu gitu kan. Kita harus hati-hati, kecuali kita tahu persis prospeknya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya fasilitas banyak gitu ya, tetapi kita memang menghadapi fenomena memang tidak mudah gitu ya menjadi investor gitu ya, ada proses yang harus dilalui gitu. Dan sekarang banyak orang ingin shortcut gitu ya, ketika dia pusing, dia sulit gitu ya, dia lihat ini orang kok pintar ya, titip aja dia gitu. Nah ini yang terjadi gitu ya, padahal sebenarnya investasi itu kadang-kadang memang ada uang sekolah yang harus kita lewati gitu. Nah oleh karena itu mulailah dengan angka yang kecil gitu ya, sesudah kita merasa mampu gitu ya, punya kemampuan, baru kita masuk ke sana gitu. Jangan terlalu overconfident, kita tetap harus diverifikasi gitu ya dalam investasi kita ya. Jadi kita nggak bisa all in di satu saham gitu ya. Nah itu juga meningkatkan resiko kita gitu. Nah memang tugas berat gitu ya kalau kita lihat ya, biasanya kalau ada yang rugi baru ketahuan gitu ya. Jadi ini memang tugas berat gitu. Jadi begitu orang rugi dia baru teriak gitu. Kalau dia untung dia diam-diam aja. Nah, itu. Iya. Pak Hans, ini pertanyaan saya satu lagi, tapi ini singkat saja Pak Hans. Kalau itu tadi untuk investor, bagaimana dengan mereka yang mungkin merasa sudah begitu mengerti terkait dengan pasar keuangan, katakanlah terkait dengan kasus ARR ini. Apa syarat menjadi manajer investasi yang layak mengelola uang nasabah? Jadi ini sekaligus kita mengedukasi influencer di luar sana yang mungkin sedang didalami juga oleh OJK. Apakah ada kemungkinan di luar ini juga ada influencer yang mengelola dana nasabah secara ilegal? Iya. Perorangan tidak boleh mengelola dana orang lain gitu ya. Kalau kita perorangan, kita nggak boleh mengumpulkan dan mengelola dana orang lain. Yang boleh mengelola dana orang lain adalah manajer investasi gitu ya, dan perusahaan itu harus mendapatkan izin gitu. Kalau kita cuma punya wakil manajer investasi, kita hanya bertindak untuk perusahaan tadi gitu ya. Jadi bukan kita yang mengelolanya, tapi kita bertindak untuk perusahaan manajer investasi tadi gitu. Nah ini yang paling penting. Jadi masyarakat harus menyadari bahwa orang perorangan tidak boleh mengelola dana orang lain. Dan biasanya kalau udah kasus, uangnya pasti akan hilang gitu ya. Artinya sulit bagi dia untuk mengembalikan lagi gitu ya, karena dia tidak bisa mengumpulkan dana lagi. Dengan tidak bisa mengumpulkan dana lagi, dia tidak mungkin bisa mengembalikan dana orang yang sudah dia rugikan sebelumnya. Iya, baik. Ini tidak hanya otoritas yang tampaknya harus memperkuat pengawasan, tapi juga kesadaran masyarakat kalau mau jadi investor belajar dulu. Dan tentu juga tadi sudah ditekankan oleh Pak Hans, influencer juga yang jelas nggak bisa yang namanya per orang mengelola dana orang lain. Harus ada syaratnya, harus jelas perwakilannya seperti apa. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah bergabung malam ini. Masih banyak yang ingin kita diskusikan, namun sekarang kita tutup dulu. Yang jelas semoga diskusi ini bisa membuka mata para investor. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra. Terima kasih Pak Samad. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Hans Hui, pengamat pasar modal. Terima kasih banyak Pak Hans. Dan Mbak Titis Nurdiana, wartawan senior kontan yang selalu bergabung di studio. Saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan kembali untuk Anda.
Ya saudara, satu hal yang pasti, investasi yang menawarkan keuntungan tinggi risikonya juga pasti besar. Sehingga investor mesti hati-hati menaruh dana mereka. Jangan asal tergoda influencer tenar tapi ternyata ilegal. Dengan demikian saya Mahasiswa Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.